Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Agustin dari kelas IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi-materi terkait matkul ilmu pendidikan. Apa sih pendidikan itu dan apa tujuannya untuk kita mempelajari ilmu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran untuk masa yang akan datang. Tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Dalam proses pendidikan, tentunya ada yang namanya belajar. Belajar adalah proses dari mana yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak hanya definisi dari pendidikan, tentunya ada juga landasan-landasan pendidikan. Landasan pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan hakikat pendidikan, hal-hal yang mendasar dan sifatnya menyeluruh. Yang kedua yaitu landasan hukum. Landasan hukum berkaitan dengan kebijakan, penyelenggaraan, berbagai masalah-masalah pendidikan dan peserta didik agar dapat terpelihara. Landasan ketiga yaitu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan kehidupan dan interaksi sosial. Yang keempat ada landasan kultural yaitu berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan yang saling berkaitan. Semakin tinggi kebudayaan maka semakin tinggi pula pendidikan dan cara mendidiknya. Yang kelima yaitu adalah landasan psikologis yaitu melibatkan mengenai aspek kejiwaan dalam proses belajar. Yang keenam yaitu adalah landasan sejarah, yang ketujuh adalah landasan ekonomi, yang kedelapan yaitu landasan religius. Landasan religius berkaitan dengan keimanan dan kekuatan karakter. Yang kesembilan yaitu landasan ilmiah dan yang terakhir yaitu landasan teknologi. Salah satu pelopor pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara atau disebut juga dengan Bapak Pendidikan. Adapun tiga filosofi yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo, yaitu artinya di depan sebagai memberikan contoh, Ing Madyo Mangunkarso yaitu di tengah memberi semangat, dan terakhir yaitu Tutwuri Handayani yaitu di belakang memberi dorongan. Selanjutnya yaitu ada namanya kompetensi guru. Ada 4 kompetensi guru yaitu pertama kompetensi pribadian, yang kedua pedagogik, yang ketiga sosial, yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi pendidikan yaitu pribadian yaitu kemampuan personal yang muncul dari diri seorang guru yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru memahami peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi atau interaksi dengan peserta didik. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan gabungan dari semua kompetensi yang ada. Gabungan dari kompetensi kepribadian, pedagogik, dan sosial. Pada materi mata kuliah ilmu pendidikan yang terakhir yaitu ada aliran-aliran pendidikan. Aliran pertama yaitu aliran nativisme. Menurut Arthur Steiner tahun 1788 sampai 1869 mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Yang kedua yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme menurut J.J. Resu tahun 1712 sampai 1778 mengatakan bahwa semua terlahir baik. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh pendidikan yang diterimanya. Yang ketiga yaitu ada aliran empirisme. Menurut John Locke 1632 sampai 1704 mengatakan bahwa aliran pendidikan yaitu sama dengan tabula rasa, yaitu anak terlahir dalam keadaan kosong tanpa kemampuan apapun. Yang keempat yaitu ada aliran konvergensi atau gabungan. Menurut William Stern, perkembangan manusia tergantung dengan faktor lingkungan dan faktor pengalaman. Bakat yang dibawa waktu lahir tidak berkembang baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat tersebut.
Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi-materi ilmu pendidikan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.